gitu ya. Kemudian ini lagi nanti di semester 2 itu ada mata kuliah yang namanya studi pengembangan profesi. Studi pengembangan profesi itu makanya harus siap untuk ngajar di S1. Kenapa? Karena profil lulusannya nanti sesuai dengan profil lulusan masing-masing. Jadi pernah jadi dosen, jadi akan jadi dosen, jadi penyelia, ada yang jadi konsultan, ada yang disesuaikan. Ini dari sisi keuangan sudah siap kan ya? Contoh siap. Kemudian juga perkuliahan nih, insya Allah nanti bisa dipilih blended ya. Jadi blended itu suka-suka mahasiswa ya, dengan dosennya nanti mau online offline atau sebagian online kemudian sebagian offline. Jadi kenapa? Karena kami menyadari walaupun itu tidak tertera di tertera itu hanya 30 offline 30 online. Jadi kemudian makanya di satu sisi kuliah offline online itu bisa efektif ya, efisien, tapi di sisi lain bisa tidak efektif. Kenapa? Karena kadang-kadang malas sambil tiduran dan lain sebagainya ya. Kemudian oleh karena itu ya harus betul-betul lihat. Kemudian saya tanya satu persatu, Mbak Amanatullah ya. Asli mana Amanatullah? Asli Jember Maui Bapak, dekat kampus pokoknya. Dekat kampus. Punya teman yang non muslim? Punya teman non muslim, teman tapi tidak dekat. Ada. Dekat. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang muslim ketika Anda berukhuwah ya, bersaudara dengan non muslim? Berukhuwah Bapak? Berukhuwah? Iya. Oh oke. Sebelumnya saya pernah juga berteman dengan non muslim karena tetangga saya non muslim Bapak. Caranya kalau berukhuwah tetap berteman tapi tidak saling provokatif terhadap agama. Kan boleh kalau dalam Rasulullah kan mengatakan kita kan boleh berteman berkawan dengan muslim tapi tidak saling menghancurkan atau menghina agama, atau kita bahasakan toleransi. Karena kalau dibahasakan kan Rasulullah juga menghargai toleransi dengan saudara non muslim. Bahkan kalau disampaikan pada zaman Rasul itu kan Rasulullah untuk membuatkan sungai khusus ya untuk para non muslim. Bahkan ada departemen khusus perairan untuk non muslim, sehingga saya kemudian mengajak terhadap pertemanan Rasulullah dengan orang non muslim yang juga baik ya dengan Rasul. Jadi bertemannya mungkin secara berteman tolong menolong gitu Bapak, toleransi, tidak mengganggu agama mereka, kepribadian mereka, kepercayaan mereka. Kalau diskusikan juga mereka punya aspek atau cara pandang lain gitu. Karena setiap agama kan pasti punya cara pandang atau moral yang berbeda. Jadi nanti kalau kita berdiskusi itu kan punya gambaran baru. Oh ternyata kalau dalam agama lain itu cara mereka baik itu bagaimana, dalam Islam bagaimana, ada seperti itu. Baik, nah secara lanjut ke Mas William. Sekarang dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandialit Tempurjo. Bandialit Tempurjo. Namanya William. Ada apa namanya? Cindo kah? Enggak asli Indonesia aja. Indonesia aja. Oke, Tempurjo, Mas. Dari pondok berarti. Mas, bagaimana misalkan Republik Indonesia ini dirubah menjadi negara Islam sesuai dengan
Misalkan ketika ada orang kafir dibunuh, jadi kokotinul musyrikin kafir, misalkan gimana pendapat sampean? Bismillahirrahmanirrahim. Jika negara kita dijadikan suatu negara Islam, jika itu sebagai kemaslahatan, saya setuju. Jika dijadikan negara Islam itu menjadikan kemudaratan bagi bangsa Indonesia, itu saya tidak setuju. Karena kemaslahatan itu jauh lebih penting daripada kemudaratan. Begitu ya. Berarti NKRI bukan harga mati bagi sampean. Jikalau memang negara kita itu negeri harga mati, tapi kalau dijadikan negara Islam, Indonesia itu terpecah belah, maka lebih baik Indonesia seperti sekarang ini. Harus tegas ya, harus tegas. Baik, mungkin yang lain bisa menambah. Terima kasih. Abdul Lasih, monggo. Kalau Indonesia negara mana itu yang akan dilakukan itu apa? Dan setelah kita yang agama dan kalau akan maka dari kebanggaan yang akan diberikan dan jadi kegagalan. Kita tidak mengenal jalan. Melainkan kita mengingat negara Islam karena Terima kasih. Mbak Cut Wimang sekarang. Contoh misalkan ini ya, jika ini sesama muslim ya, yang satunya itu pakai masturah hijab ya, yang satunya biasa ya pakai rok mini dan lain sebagainya, yang satunya ya seperti sampean begini. Gimana sikap sampean terhadap pengamalan agama yang beragam pada sama-sama muslimnya? Baik, Bapak izin menjawab. Kalau menurut saya, karena kan pakai niqab itu atau pakai cadar itu kan merupakan sunnah, nggak wajib. Jadi selagi seorang muslim menutup auratnya, tidak melanggar maksudnya batasan-batasan aurat, maka menurut saya untuk amalan agamanya sama aja, Bapak. Mungkin kalau yang pakai ini niqab itu lebih memperbaiki, mungkin pahalanya lebih bagus dibandingkan sama yang lain, tapi belum tentu juga, tergantung sama individu
individunya bagaimana mengamalkan amalan yang telah diajarkan oleh Nabi. Baik, Mbak Kurnia di Puspita, ada nggak di sini ya? Apa sih dimensi? Coba jelaskan Islam itu dengan dimensinya. Islam itu kan akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian kasih contoh itu dalam kehidupan sehari-hari yang ekstrim. Izin menjawab Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh ekstrim dalam artian kehidupan sehari-hari Bapak. Ya. Kalau Islam menurut pandangan pribadi saya adalah agama yang sangat toleransi terhadap sesama. Di negara pun kita diajarkan dan dalam undang-undang pun kita diajarkan untuk saling menghargai dan toleransi antar umat beragama, agama apapun. Kalau saya berpendapat contoh ekstrim ketika ada ibadah, biasanya kalau umat Nasrani hari Minggu itu biasanya ada kegiatan ibadah. Ada yang biasanya bertempat di rumah, ada yang bertempat di gereja. Kebetulan saya pernah dulu bertangga dengan Nasrani dan mereka beribadah dan menyanyi. Ketika ada azan, mereka otomatis berhenti ketika ada azan, dan itu kami sangat menghargai tanpa harus saya menegur atau kami menegur ke rumah tetangga tersebut, tapi mereka sudah toleransi tanpa adanya tindak perilaku yang ekstrim. Seperti itu Bapak. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya Mbak Kafila ya. Jadi namanya Umi makanya jadi harus salah sebut. Ya Bapak. Di dunia nyata ya, kita itu kan berhadapan dengan persoalan gender ya. Di Indonesia gender itu yang diakui hanyalah laki-laki dan perempuan. Bagaimana sikap Anda ketika Anda di sekeliling Anda ada orang yang di luar itu, tidak laki-laki dan tidak perempuan? Tapi bukan kampanye LGBT, bukan ya. Saya bukan itu. Tapi bagaimana Anda menjelasin beragama itu dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks ini adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi orang-orang dengan gender yang berbeda. Itu Yeah. menurut pandangan saya pribadi, yang pertama, satu hal yang selalu saya utarakan dalam bersosial dengan orang lain adalah saya harus tahu diri dan tahu batas, yang mana hal ini saya landaskan dengan keilmuan yang pernah saya pelajari sebelumnya. Jika memang lawan teman sosial saya ini adalah laki-laki, maka saya akan membatasi diri sebagaimana agama telah mengajarkan. Akan tetapi jika teman sosial ini saya ini perempuan dan teman saya ini lebih memberikan banyak
Yang belum Mas Renaldi ya. Iya Ustaz. Mas Renaldi, ketika Anda diundang oleh teman yang beda agama ya, kemudian teman itu mengajak Anda untuk mengikuti budaya, bukan ideologi ya. Ada budaya dari mereka itu yang misalkan tidak bertentangan dengan ajaran Anda, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau menjawab. Jadi pertanyaannya bisa saya ulang, bagaimana kalau teman saya mengajak saya mengikuti budaya mereka yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syariat agama. Mengaten ya Ustaz? Iya. Bismillah. Menurut saya pribadi, kalau memang suatu ajakan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syarat, hukum atau hukum agama, saya masih bisa ikut menyenangkan hati dia atau ikut menyenangkan mereka dengan suatu sikap toleransi, yang mana sikap toleransi itu atau sikap saya itu tidak sampai mencampur adukan akidah hukum tahu sampai keluar dari hukum syarat. Yang terpenting kita lihat dulu Ustaz, menurut saya kita lihat dulu apa sih yang ajakan mereka. Kalau seumpama budaya itu kayak bermain game atau apa, yang penting tidak ada hubungannya dengan hukum syara, hukum agama, kita masih bisa sebagai muslim, kita masih bisa toleran pada mereka. Tapi kalau memang itu sudah menyangkut bisa merusak akidah atau bahkan ke ajakan mereka itu sampai ke ajaran agama mereka, saya bisa katakan menolak ajakan mereka, karena ya lakum dinukum waliyadin, hukum agamamu untuk agamaku. Tapi dalam hakikatnya kita kan Gusti Allah itu menyuruh kita untuk lita'aruf, untuk saling berkenalan. Setiap umat manusia tidak ada perbandingan, jadi tetap sikap toleran tetap dipakai Ustaz. Waten jawaban saya. Baik, terima kasih. Ini Mas Afik ini di saya apa di tempat mana Mas? Sebabnya di sini nggak ada ya. Enggak Bapak, saya menyimak sudah tadi dari sudah wawancara tadi. Oh, sudah. Ya. Dari yang lain sudah ya. Di Sangkun. Tinggal ini siapa yang belum masuk ini? Anzil sudah ya. Cut, Pilihan, Yusi ya, belum ada Yusi. Yuvita belum, sama Vira. Dan tinggal Vira sudah. Mbak Vira, silakan. Bisa angket. Mbak Vira, ini kan ada ini ya. Bagaimana sikap Anda ketika ada orang mendiskreditkan agama itu dengan wanita, jadi harus laki-laki, jadi ya bisa. Bukan persoalan hal-hal yang prinsip seperti jadi imam itu kan sudah tidak bisa dibahas ya. Tetap misalkan, jadi yang banyak masuk neraka karena kucing itu adalah wanita. Bagaimana sikap Anda dengan itu? Suaranya dibuka. Ya. Teman Bapak bisa disederhanakan pertanyaannya. Saya masih belum paham. Jadi begini ya,
Iya. menyikapi ada sebagian tokoh kadang-kadang mendiskreditkan wanita ya, padahal kan, atau begini aja, apa pendapat Anda tentang emansipasi wanita ini sebagai seorang muslimah, paham emansipasi wanita? Halo? Itu ada nyanyiannya Roma Irama, emansipasi wanita, begitu Roma Irama itu ya. Kesetaraan gender, paham? Mbak Fira, hilang ya? Mas Afa Fahmi belum masuk ya. Kemudian sudah jadi. Juz 5 sudah. Enzim sudah. Ya. Ya ini. Lanjut kita dari Mas Renaldi. Mas. Dan kita proposal tesis ya. Nggih. Apa judulnya? Menurut saya, pola interaksi edukatif guru pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 MIPA 5 SMA 5 Al-Bulu tahunan 1995. Renaldi ini meneliti kualitatif, kuantitatif, apa R&D atau apa? Saya untuk metode penelitiannya memakai metode penelitian kualitatif. Kualitatif. Jenisnya apa nanti? Deskriptif kualitatif. Di mana ada jenis kualitatif itu deskriptif? Kualitatif. Penelitian kualitatif kan Ada berapa? Kan ada 5. Deskriptif itu bukan jenis, tapi deskriptif itu adalah karakteristik kualitatif. Jadi nanti itu ya, jenis kualitatif. Coba bisa disebutkan yang lain apa saja? Mas William apa William ya? Bukan William, William. Pilihan, Pak. Ya, William. Apa jenis kualitatif? Ada 5. Di pulau sakit Ustaz. Apa? Silakan. Etnografi. Kemudian Yang kedua, studi kasus. Kemudian 3, fenomenologi. Kemudian Grounded teori. Kemudian terakhir Naratif. naratif. Jadi itu ya, jadi harus paham dengan itu. Jadi peneliti itu harus paham lokasi penelitian. Ketika kualitatif, maka dia harus paham terhadap lokasi penelitian, bahwasanya di sana ada uniqueness, ada keunikan yang menarik untuk diteliti. Ketika misalkan uang, harus ada gap ya, gitu ya. Saya tanya sama Mbak Kurnia, apa sih perbedaan kualitatif dengan kuantitatif itu? Apa saja, coba sebutkan 3 saja. Kualitatif dan kuantitatif. Biasanya kalau kuantitatif ini berdasarkan angka. Yes, kalau kual data. Ya data, angka juga data. Datanya berupa angka, yang satu datanya berupa apa?
deskripsi. Terus kalau kualitatif namanya responden, kalau kuantitatif. Kalau kualitatif apa? Ada yang bisa jawab? Kalau kualitatif responden, kuantitatif Informan. Informan kalau kualitatif ya. Kemudian kalau kuantitatif ya, itu teknik yang menggunakan snowball dan non snowball, pemilihan informan. Kalau kualitatif menggunakan apa? Ini pure. Oke, dilanjut. Mbak Amatua ya, di nanti jenengan kan di bidang pendidikan agama Islam ya. Coba buku yang pernah Anda kutip ketika menulis kan harus berupa grand teori, kira-kira Buku ya Pak. Iya, buku grand teori tadi. Oh, grand teorinya. Grand teorinya saya pakai di buku bentar ya. Di buku Hidayatullah Furqan Bapak, karya Furqan pendidikan karakter membangun peradaban bangsa. Betul itu grand teori. Bukannya kalau indication karakter itu Thomas Lipona, bukan Furqan. Furqan itu bukan grand teori, tapi pengembang teori. Oh, Jadi itu yang harus membedakan. ya. Nah, kemudian Mas Abdullah, kira-kira kalau membuat proposal itu, coba apa gambaran yang dilakukan pertama kali ketika mau membuat proposal? Misalkan kualitatif, apa yang dilakukan oleh Mas Abdullah Hashim? Mau meneliti kualitatif. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya kan lulus tahun 2023, terus sekarang 2025, sudah 2 tahun nggak belajar penelitian ini. dijawab sudah. Ya, saya jawab semampu saya ini Pak. Iya sudah. Kalau saya dulu itu kualitatif, kita lihat prosesnya itu perencanaan terlebih dahulu, ke fokus apa yang akan kita teliti, kemudian saya analis dulu terlebih dahulu. Di situ itu ada kasus apa, seperti proposal saya dulu itu kan pembelajaran at-tibyan fi ulumul Quran dengan menggunakan pendekatan student centered learning. Nah, ternyata antara satu dan lain, anak-anak satu dan lainnya itu menimbulkan sesuatu hal yang berbeda. Nah, dari situ itu saya tertarik untuk mengambil unit tersebut. Terus kemudian kita observasi, kemudian dokumentasi, dan lupa ya Pak. Mungkin jadi itu saja ya Pak. Ya nggak apa-apa ya. Nanti dilihat lagi ya. Ya. Oke. Kemudian Mbak Fira Ardila, di dalam judul itu harus ada objek formal dan objek material serta konteks. Apa yang dimaksud dengan itu?
Terima kasih atas kesempatannya. Namun sebelum itu saya mohon maaf tadi mau menjawab tiba-tiba keluar sendiri Bapak. Iya. Dalam judul penelitian itu ada objek formal dan juga objek material. Yang mana objek formal itu kalau secara sederhana itu sudut pandang atau cara pandang peneliti untuk sudut pandang peneliti untuk mengetahui sesuatu atau menilai sesuatu Bapak. Sedangkan objek materialnya itu yang diteliti Bapak, seperti tindakan siswa atau tindakan manusianya atau kegiatan manusianya atau segala sesuatu yang bisa diteliti. Ngapunten Bapak, salah ini sepengetahuan saya. Kalau konteks, Ripun Bapak? Konteks. Iya. Kalau konteks itu apa nih? Konteks itu kayak sebuah pernyataan bukan Bapak? Kurang tahu saya Bapak konteks. Ya nanti belajar lagi di pasca itu nanti. Oke, Bapak. Oke. Kemudian Mbak Jumima sudah barusan ya? Belum ya? Ketika Anda meneliti, mencari data menggunakan teknik observasi, data apa yang diperoleh? Mencari data menggunakan observasi, biasanya observasi ini apa Bapak? Lokasi. Terus mengobservasi apa dari rumusan masalah yang ada. Maksudnya dari penelitian itu misalkan kita meneliti punya saya peran guru dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran. Jadi di sana kan ada fokus penelitiannya, maka yang diobservasi di sana mengobservasi permasalahan yang akan dibahas, kemudian mengobservasi tempat. Sudah Bapak, mungkin itu aja. Datanya berupa apa? Nanti kan dibawa pulang. Kalau yang diobservasi tentunya kan aktivitas ya. Pulang membawa data apa itu? Pulang membawa makanya dalam proposal itu kan harus paham satu ya, ketika meneliti harus paham lokasi penelitian dengan keunikan dan penarikan, karena itu adalah konteks ya. Kemudian yang kedua harus paham terhadap materi atau teori ya, teori tentang objek formal dan objek. Yang ketiga paham terhadap metodologi yang akan digunakan. Sehingga metodologi yang akan digunakan namanya metode. Yang keempat harus paham dengan buku pedoman. Jadi itu yang harus dipahami. Oke, Mbak Yuvita sudah belum? Belum Pak. Analisis data, apa sih analisis data itu? Yang Anda pahami? Bagaimana analisis data? Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya, analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengolah atau menganalisis dan menafsirkan data
untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data ya. Analisis itu bukan mengumpulkan, tapi analisis data itu sudah data yang terkumpul itu dianalisis, dipilah, dipilih kan gitu ya. Biasanya yang banyak itu kalau kualitatif menggunakan apa, analisis data, kalau kuantitatif menggunakan apa? Kalau kualitatif itu deskriptif, Pak. Analisis deskriptif Modelnya seperti observasi, wawancara. itu teknik ya, jadi analisis data ya, nanti kita perdalam lagi ya. Jadi kenapa? Karena S1 itu memang meneliti itu masih belajar gitu ya. Tapi paling tidak harus pernah baca ya. Jadi ketika misalkan dia menguasai penelitian dan bagus skripsinya, rasa tesis bahkan rasa disertasi itu luar biasa gitu. Jadi ketika misalkan tesisnya itu rasa makalah jangan ya, skripsinya ya harus rasa skripsi. Jadi jangan sampai nanti proposal tesisnya rasa skripsi, apalagi rasa makalah gitu. Jadi nanti akan ditempa dengan berbagai dosen untuk ini. Iya, Pak. Sudah ya? Jadi nanti akan ada pengumuman terkait dengan ini. Jadi kalau sudah, segera untuk melakukan daftar ulang sama di UKT-nya ya, SPP-nya. Ini sudah ditanya semua kan? Siapa yang belum? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 13 orang yang dulu. 3 orang yang dulu. Oke, jadi selamat yang mudah-mudahan dari nilai yang CBT kalian dapatkan serta nilai dari tes hari ini ya, wawancara, karena memang ini terutama yang ditanya kesiapan ya, kesiapan. Kenapa? Karena memang untuk beasiswa itu sekarang sudah dibagikan untuk mensupport madrasah sekolah swasta yang belum ini ya. Di negeri itu dianggap sudah mampu. Kenapa? Karena mereka memilihnya. Cara beli itu memang kalau ke negeri itu dianggap sudah orang-orang yang seperti beli ke mana? Ke Lipo, ke Johar Plaza kan gitu ya. Jadi kalau yang lain dianggap ya, makanya masih butuh seperti itu, walaupun tidak semuanya seperti itu. Artinya di negeri itu standar. Mudah-mudahan kalian mau berproses, tidak putus tengah jalan, mau berproses. Saya juga akan mendampingi selama saya masih dipercaya sebagai Kapolri, dan doakan juga mudah-mudahan nanti sampai mau sebelum keluar akreditasinya PAI yang B atau baik sekali kalau sekarang. Jadi kalau akreditasi itu kan C, B dan A kalau gitu. Kalau sekarang baik sekali dan unggul. Jadi ya akreditasinya Kapolri PAI itu adalah B sama dengan baik sekali. Jadi sebentar lagi ya, doakan mudah-mudahan nanti bisa kasih dengan unggul. Itu bisa unggul dan lain sebagainya, harus juga didukung oleh calon-calon yang baik ini. Baik, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan istiqomah sampai lulus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Kasih tahu temennya nih yang siapa ini, Yuvita, Yusti, ini kok nggak ada. Saya yang Pak, saya Yuvita, Pak. Mana Yusti?
Saya yang Yuvita. Yang Kita ada ya? ya, yang menjawab analisis data. Ya. Nama Bukti yang nggak ada ya, tinggal isi. Ngapunten Bapak, saya sudah menghubungi Yusi, katanya mau mengundurkan diri katanya Bapak. Gitu. Nggih. Kenapa? Nggih, saya kurang tahu ya Bapak, karena kemarin menghubungi katanya mau mengundurkan diri Bapak. Baik, yang penting ada kabarnya aja. Sudah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman minta tolong, minta WA-nya boleh? Terus sama Alfa Fahmi ini ya? Alfa Fahmi, siapa yang kenal? Kita Ada di sini. kita Alfa nggak Fahmi. kenal Pak. El Fikri. Ya. Jika berkenan kita perkenalan dulu Pak. Ya. Bentar ya, saya dulu, saya foto bukti bahwasanya wawancara ini sudah dilakukan. Ya, di on cam ya. Oke. Baik. Terima kasih. Nanti akan dibuat apa namanya kalau sudah daftar ulang akan dibuat ini grup angkatan PAI S2 angkatan 2025-2026 yang insya Allah akan lulus di 2027 ya. Jadi maksudnya kan judi, jadi nanti Desember 2027 sudah lulus semua. Tentunya ya harus berjuang ya, berjuang untuk selesai. Jadi bukan hanya dosen, bukan hanya kaprodi yang ingin selesai, sambil juga ingin. Gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bapak. Teman-teman boleh minta WA-nya, teman-teman. Boleh Pak. Iya, saya tulis ya. Iya Pak, siap. Apa dulu Mbak? Yang namanya sama enak Pak. Dengar dulu. Siapa? Dengar dulu. Saya Yuvita ya. Iya, dengar dulu. Pak. Kita. 0852 Ya, 0493 ya. 0008. Kosong berapa Mbak? 08. Mbaknya? Dari Mbak Afila. Oh, iya Mbak. Ke Villa. Afila, berapa nomornya Mbak? Sama Ke Villa. saya terlalu aja saya dulu. 0856 Ya, 0466 ya. 8642.